Ramses Wali sebagai Yondofolo dari Kampung Babronko dan juga sebagai tokoh politisi di Papua, saya nilai bahwa pernyataan Bupati Merauke ini sesuatu pernyataan yang sangat mengejutkan, dan ini pernyataan beliau ini adalah dasar dari semua proses yang terjadi di Papua tentang pemekaran 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ini dasar yang dia mengungkapkan itu, bahwa suatu pernyataan yang dia jujur mengatakan bahwa saya juga sudah keluarkan dana yang cukup besar untuk membiayai proses-proses ini. Dan beliau juga sudah ungkapkan bahwa anggota DPR yang dia menemukan, dia menyebut namanya, semua sudah cukup jelas. Dan saya pikir ini pihak pemerintah pusat dan juga pihak kepolisian dan juga Presiden Jokowi perlu menyimak pernyataan dari Bupati Merauke. Dan ini sesuatu pernyataan yang betul-betul dia ungkapkan, dia selaku pelaku, dan dia juga melakukan, dia memberi uang, dan perlu dipertanyakan semua berapa besar uang yang dia kasih kepada oknum-oknum anggota DPR itu yang mereka terima itu. Nah, ini semua hal yang dia ungkapkan ini, kalau diselidiki, ini semuanya memalukan di bawah bangsa dengan negara. Apalagi DPR Republik Indonesia ini adalah DPR yang betul-betul menjaga wibawa dan harga diri bangsa ini. Dan di saat dia sudah ungkapkan bahwa dia yang membayar itu semua untuk merubah pasal-pasal itu. Dan ini sesuatu tindakan yang sangat memalukan bagi bangsa. Karena dengan merubahnya pasal-pasal itu, maka semua kewenangan yang sebenarnya harus dilakukan, ya, di tingkat DPR Papua, MRP, ya, semua itu dicabut dan dikembalikan kepada DPR ini dengan harga yang dia bayar itu, ya. Nah, sekarang kan dengan begitu dia lakukan, maka proses pemekaran 3 wilayah ini kok begitu cepat. Undang-undangnya mereka lakukan, DPR langsung sahkan, dan ini semua terjadi. Kan ini kan semua jadi pertanyaan, bukan pertanyaan lagi, ini sudah fakta bahwa tidak pernah secepat itu suatu daerah otonom baru dalam 3 bulan itu bisa melahirkan. Itu perlu uji kelayakan, bagaimana batas-batas wilayahnya, bagaimana menempatkan ibu kota di mana, semua. Ini semua pemekaran begitu terjadi, ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Ya. Ada contoh bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dia tidak mau masuk di provinsi Papua Tengah. Dia harus mau keluar, harus ke Papua, di Papua Induk. Dengan dasar hukum apa? Dia harus menyatakan seenaknya bahwa sudah undang-undang sudah tetapkan, kok dia mau keluar lagi. Ya. Demikian juga tentang ibu kota Papua Tengah, ya, yang dari awal-awal sebelumnya itu semua itu dipersiapkan oleh Mimika. Dan Mimika itu dia punya dasar hukum pada saat mereka itu sudah tetapkan bahwa Mimika adalah ibu kota Papua Tengah. Dia punya hukum yang sudah DPR sebelumnya keluarkan, ya. Tetapi kemarin di dalam penetapan Orde Baru kok bukan di Timika, pindahnya ke Nabire. Ini kan juga semua persoalan, ya, yang terjadi. Jadi ya, pemekaran ini betul-betul saya nilai itu suatu pembohongan publik yang ditontonkan, yang dibuat oleh anggota DPR terhormat di Senayan itu. Bukan anggota DPR Republik Indonesia semuanya, ya. Ada oknum-oknum tertentu dan pihak-pihak yang
membuat menetapkan itu terlibat itu anggota DPR terlibat. Segera angkat dan proses. Itu betul-betul memalukan wibawa dan harga diri bangsa. Ya, ini parlemen yang terhormat, tapi mereka buat sesuatu persoalan, mereka bisa menjual, merubah pasal-pasal ini, ya, pasal-pasal di Undang-Undang Otsus 2001 itu, kewenangan MRP dicabut, kewenangan DPR dicabut, semua dikembalikan ke Senayan, dan akhirnya proses ini terjadi 3 provinsi ini. Jadi ya, saya nilai 3 provinsi ini perlu dikaji kembali dan bila perlu digugurkan aja, karena ini kan sudah pembohongan publik, bukan untuk orang Papua. Ini pembohongan publik bagi rakyat Indonesia dan juga seluruh masyarakat dunia akan memahami ini. Mereka akan tertawakan kita dengan seluruh sikap dan perilaku anggota DPR Republik Indonesia oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merubah pasal-pasal itu seenaknya. Ya. Dan akhirnya hari ini buat orang Papua jadi korban. Ada yang terima, ada pro kontra. Ini kan semua dari perbuatan mereka. Dan sampai hari ini Papua jadi konflik. Ya. Jadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa pemekaran ini bukan memberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, tapi pemekaran 3 provinsi baru ini saya sudah katakan sebelumnya bahwa dia membawa malapetaka bagi rakyat Papua. Ini faktanya sudah mulai terjadi. Ini baru diungkapkan oleh Bupati Merauke. Belum lain kalau bupati-bupati lain yang mensponsor untuk daerah otonom baru. Saya pikir mungkin mereka juga ada yang store juga. Ya. Kalau mulai dari titik pernyataan dari Bupati Merauke ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bupati Merauke, dan apa yang dia katakan itulah kejujuran, dan dia menghargai leluhurnya sehingga dia harus jujur mengatakan itu. Jadi ingat, bagi siapapun pejabat di Papua ini, baik itu orang asli Papua, baik itu dari negara manapun yang datang hidup di Papua, bahkan juga dari suku manapun yang ada di Papua, ingat ya, doa leluhur itu yang diungkapkan oleh Isa Keini itu. Barang siapa yang bekerja di tanah Papua ini, barang siapa yang bekerja di tanah Waliau ini, dia akan mendapat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Jadi bekerja di Papua ini harus dengan hati. Jangan tipu-tipu tanah ini lagi. Jangan kamu tipu rakyat Papua lagi. Sampai kapanpun kau tipu, tapi saya mau ingatkan bahwa kebenaran itu dia jalan lambat tapi pasti. Untuk itu sekali lagi semua pejabat yang ada di tanah Papua ini, pejabat orang Papua sekalipun, dengar, biarlah kebenaran bergulung-gulung bagaikan ombak di laut dan keadilan mengalir bagaikan mata air di tanah Papua, tanah Waliau ini. Terima kasih.